Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, belakangan marak fenomena para public figure merekomendasikan saham koleksian mereka. Yang terbaru ada Raffi Ahmad dan juga Ari Lasso yang kompak merekomendasikan saham PT Cash Integritas Tbk Mcash. Raffi Ahmad dan Ari Lasso kompak merekomendasikan saham Mcash di laman Instagram mereka. Tindakan keduanya menimbulkan dugaan melakukan endorse saham Mcash. Komentar netizen menyebut keduanya melakukan pom-pom saham. Namun, emiten Mcash membantah melakukan endorsement kepada dua public figure itu. Menyadari postingannya menimbulkan kegaduhan, Raffi Ahmad dan Ari Lasso memberikan klarifikasi saudara dan membantah telah sengaja mengajak masyarakat untuk mengoleksi saham Mcash. Kembali lagi ya, kemarin kan gue cuman cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorse, pengalaman gue aja. Gue pertama kali saham di Mcash itu. Ya tapi semuanya kembali lagi jangan karena gue loh. Kalau memang kalian mau ya kalian telusuri dulu, kalian pelajari dulu, kalian cek dulu. Kalau kalian percaya go ahead, silahkan. Kalau memang kalian gak percaya jangan, pokoknya jangan karena gue, kalian. Jadi sekali lagi saya lurusin, gue tidak merekomendasikan apapun, gue tidak menyuruh kalian beli, keputusan di tangan kalian. Yang terpenting harus dipelajarin dulu semuanya, semua hal, apalagi membeli hal-hal yang mungkin bukan merupakan kebiasaan kita. Oke teman-teman, terima kasih perhatiannya, terima kasih komentarnya, terima kasih masukannya. Kita belajar bersama ya. Ya, lantas bagaimana tanggapan pihak Bursa Efek Indonesia dengan maraknya public figure pamer sampai rekomendasi saham? Kita langsung tanyakan kepada Direktur Pengembangan BI Hasan Fauzi. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Mbak Ilona, selamat malam pemirsa Kompas TV. Iya, Pak Hasan, ini kita lihat banyak sekali fenomena public figure, mau dia artis ataupun selebgram itu rajin sekali pamer koleksi saham mereka. Nah sebenarnya dari regulasi Bursa Efek itu boleh atau tidak? Ya betul, jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi betul sekali, kami juga memang melihat hal ini, mencermati dan menilai fenomena yang marak terjadi ya belakangan ini. Di mana para investor kita ya juga dari para public figure, selebritis ini memamerkan saham dan bahkan sebagian mengajak serta untuk ikut aktif berinvestasi di pasar modal kita. Mbak Ilona, di satu sisi tentu kami menyambut baik ya antusiasme masyarakat dan publik yang rupanya mendapatkan momentumnya, semakin meminati untuk mulai berinvestasi saham di pasar modal ini. Apalagi mulai dari public figure ini kemudian juga cukup sadar mengajak kolega, teman-temannya, rekan seprofesi dan public followersnya untuk juga memulai menyadari akan pentingnya investasi dan mulai berinvestasi di pasar modal. Saya kira ini euforia dan kegembiraan gitu ya. Ini juga terkait dengan perkembangan yang sangat pesat di pasar modal kita yang terjadi dalam 1 tahun terakhir, di mana transaksi meningkat demikian tinggi, jumlah investor meningkat demikian tinggi, dan tidak lupa juga harga-harga saham dan indeks kita mengalami perbaikan dari penurunan yang tajam sejak bulan Maret yang lalu. Jadi banyak juga investor yang kemudian mendapat keuntungan, dan saking gembiranya, euforia, kemudian mereka memamerkan investasi sahamnya kepada para publik dan followersnya. Nah, ini di satu sisi kami bahagia, tapi di sisi yang lain tentu saja mereka tentu harus mendapatkan penyadaran gitu ya, bahwa ini semua harus dilandasi dengan itikat dan niat yang baik untuk mengajak dan menyadarkan para publik followersnya untuk berinvestasi di pasar modal, dan juga mereka harus memperhatikan rambu-rambu dan ketentuan yang ada sehingga penyampaiannya harus terus memperhatikan hal ini dengan cara-cara yang baik. Di pasar modal kita, Mbak Ilona, memang sudah cukup lengkap ya. Pasar modal ini kan regulated market, jadi pasar yang betul-betul teratur, karena memang pasar modal ini semangat dan jiwanya adalah untuk memastikan keteraturan, kewajaran, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, di ketentuan di tingkat undang-undang kita misalnya, di Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, kita juga sudah mengatur sebetulnya hal-hal yang mencegah pelanggaran yang mengarah kepada upaya-upaya untuk melakukan penipuan misalnya, manipulasi pasar, lalu apalagi perdagangan orang dalam atau insider trading, jadi hal ini tentu tidak boleh dilakukan. Demikian juga pengaturan di tingkat pelaksanaannya, di peraturan OJK, bahkan untuk penasihat investasi saja misalnya, yang berizin resmi di OJK, ada perilaku yang dilarang bagi mereka misalnya untuk tidak menyampaikan fakta sebenarnya,
menyembunyikan fakta, merekomendasikan jual beli saham tertentu tanpa didasari pertimbangan yang tajam dan sebagainya, ini dilarang. Oke. Pak Hasan, ngomong-ngomong soal aturan dari Bursa Efek Indonesia, kan kita lihat dari kasus Raffi dan juga Ari Lasso ini melibatkan M-Cash. Nah, sebenarnya apa jawaban dari M-Cash? Karena ada dugaan, bahkan di kolom komentarnya public figure tersebut itu banyak masyarakat dibilang, nih pom-pom nih gitu, melakukan pom-pom saham. Nah, apakah sudah ditampik soal endorsement ini? Ya, memang ini betul ya, harus diperhatikan, sangat hati-hati karena setiap sebutan kode saham, apalagi di tengah euforia seperti sekarang, Mbak Ilona, tentu sangat sensitif. Sehingga tidak salah rasanya followers, publik menilai adanya motif tertentu gitu ya. Nah, tapi tadi kita sudah mendengar sama-sama penjelasan yang sangat baik ya, klarifikasi dari baik Mas Raffi Ahmad maupun Mas Ari Lasso. Di kanal sosial medianya juga bahwa memang mereka mengkonfirmasi tidak ada endorsement apapun dari pihak saham yang mereka sebutkan, yaitu M-Cash. Nanti bakal ketemu nggak Pak sama mereka? Kapan Bursa Efek panggil? Nah, jadi sebelumnya ya, kami juga tentu mengantisipasi hal ini. Jadi kami sudah melaksanakan kewenangan bursa dengan meminta penjelasan dan bagian keterbukaan informasi kepada perusahaan yang disebutkan tadi ya, karena itu merupakan perusahaan tercatat yang sahamnya tercatat di kami, yaitu PT M-Cash Integrasi Tbk dengan kode saham MCAS. Dan manajemen perusahaan maupun grup perusahaan sudah menyatakan bahwa mereka tidak melakukan endorsement terhadap terutama kedua public figure ini, bahkan juga mereka menyatakan tidak memberikan endorsement apapun kepada pihak yang lainnya. Dan mereka menyatakan keputusan investasi dari kedua public figure ini tentu merupakan keputusan personal di mana manajemen M-Cash dalam hal ini tidak memiliki hubungan bisnis apapun. Nah, jawaban ini adalah jawaban yang bersifat keterbukaan informasi publik. Jadi Mbak Ilona, Bapak Ibu sekalian, para masyarakat sudah bisa mengakses informasi dan penjelasan bantahan ini dari pihak M-Cash di website kami, di website Bursa Efek Indonesia. Baik, terima kasih Pak Hasan telah bergabung di Berita Utama. Tadi sudah disebutkan saudara bahwa memang sebenarnya kalau kita berinvestasi sih boleh aja gitu ya, tapi harus agak santun juga, lalu kemudian juga untuk jadi investor harus memperhatikan mulai dari analisis teknikalnya sampai fundamentalnya, begitu ya Pak Hasan. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak Hasan. Terima kasih, selamat malam. Ya.